Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda kembali di Buletin Jatim pemirsa untuk menyadarkan kembali dan mengubah mindset petani akan pertanian ramah lingkungan. Perlu didukung peningkatan kompetensi dan kapasitas para petani dan penyuluh melalui pelatihan. Pelatihan yang digelar Kementan ini terkait dengan target terciptanya pertanian ramah lingkungan melalui penggunaan pupuk dan pestisida seimbang. Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur menjadi lokasi pelatihan sejuta petani dan penyuluh kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Program ini merupakan agenda intelektual yang secara konsisten diselenggarakan oleh Badan PPSDM Pertanian dan saat ini telah memasuki volume ke-7. Pelatihan selama 3 hari tersebut dibuka langsung Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang dilakukan secara daring, serta diikuti para petani dan penyuluh pertanian dari berbagai daerah di Indonesia. Pelatihan yang digelar Kementan ini terkait dengan target terciptanya pertanian ramah lingkungan melalui penggunaan pupuk dan pestisida seimbang. Saat pelatihan berlangsung, para peserta akan mendapatkan materi kebijakan pengembangan pertanian ramah lingkungan, landscaping lahan pertanian, teknologi konservasi tanah dan air, penerapan integrated farming sistem skala kecil dan industri, pemrosesan pestisida organik, dan pengenalan perencanaan usaha tani berbasis ekonomi sirkular. Termasuk diperkenalkannya sistem vertigasi, yaitu pemupukan sekaligus irigasi langsung di area akar tanaman atau reservoir, yang menjadi cara paling efektif untuk menghemat air. Cara ini bukan hanya dapat dilakukan di greenhouse, tetapi juga dapat diaplikasikan di lahan terbuka, sehingga dapat menanggulangi masalah kekurangan air di daerah rawan kekeringan. Cara ini diyakini mampu lebih menghemat air dibanding menggunakan air secara tradisional yang diharapkan mampu menghadapi fenomena alam El Nino. Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Alam Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dedi Nur Syamsi mengatakan banyak lahan pertanian mengalami kerusakan akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Selain itu, dampak negatif lainnya adalah rusaknya tatanan kehidupan mikroorganisme, binatang serta manusia. Ini pelatihan sejuta petani dan penyuluh, ya. Tema kali ini mengangkat pertanian ramah lingkungan. Jadi intinya stop kelola tanah, air, udara secara ugal-ugalan. Stop, udah. Jangan lagi ada pemberian pupuk berlebihan, penggunaan pestisida berlebihan. Itu merusak tanah, merusak air, merusak udara, merusak lingkungan. Boro-boro itu hasil meningkat, enggak. Justru malah produksi turun, bahkan merusak lingkungan, termasuk juga pemborosan. Stop itu. Mari kita berbuat bijak terhadap tanah, terhadap air, terhadap udara, terhadap lingkungan kita. Dedi menambahkan pertanian ramah lingkungan merupakan sistem pertanian melalui pengelolaan seluruh sumber daya pertanian dan input usaha tani secara bijak, berbasis inovasi teknologi demi mencapai targetnya produktivitas berkelanjutan, menguntungkan dari sisi ekonomi dan beresiko rendah. Nah, jadi pelatihan kita arahnya ke situ. Banyak sekali teknologi-teknologi ternyata sudah dihasilkan oleh P4S. Teknologi yang betul-betul ramah lingkungan, teknologi yang bersahabat dengan tanah, bersahabat dengan air, bersahabat dengan udara. Ya, tadi ada biofertilizer, ada pupuk organik, ada biopesticide, ada biocontrol, ada bioremediator, ada PGVR. Macam-macam ternyata ini semua sudah dihasilkan oleh P4S kita. Ya, artinya petani kita sebetulnya sudah menghasilkan itu. Tinggal implementasinya harus dilakukan secara masif di seluruh Indonesia, termasuk di lahan-lahan pertanian intensif. Pertanian ramah lingkungan merupakan teknik pertanian yang dalam pelaksanaannya menggunakan mikroorganisme menguntungkan dan bahan organik, sehingga agroekosistem menjadi seimbang, baik di bawah tanah maupun di atas tanah. Dalam acara pelatihan sejuta petani dan penyuluh tahun ini, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan sejumlah bank mengucurkan dana kredit usaha rakyat kepada petani dan pemilik usaha mikro kecil dan menengah antara puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Dari Malang, Wahyu Tiar, Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.